Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar krusial, yaitu langkah demi langkah yang kamu butuhin buat bertransformasi dari seorang trader amatir menjadi seorang profesional sejati. Kalau selama ini kamu ngerasa pergerakan pasar tuh kayaknya selalu ngelawan posisi kamu, atau jantung kamu sering berdebar-debar pas lagi ngeliat grafik harga, nah panduan visual ini memang dibuat khusus buat kamu. Kita bakal sama-sama ngebongkar rahasia di balik ketenangan luar biasa yang dimiliki seorang trader profesional. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, poin di layar ini adalah pergeseran paradigma yang paling utama. Pernah kepikiran nggak sih kalau ngebuka akun sekuritas itu sebenarnya sama persis dengan ngebuka sebuah bisnis baru? Ini bukan arena bermain teman-teman, dan tebak-tebakan udah pasti nggak bisa lagi dijadiin pilihan. Seorang profesional sejati itu nggak pusingin platform apa yang mereka pakai, karena yang ngebedain mereka dari amatir adalah mindset dan kontrol emosi. Mulai sekarang, anggap diri kamu adalah seorang CEO dari portofoliomu sendiri. Oke, mari kita lihat bisnis plan pamungkas kita hari ini. Di layar, kamu bisa lihat peta perjalanan kita buat mencapai konsistensi jangka panjang. Mulai dari ngebahas kenapa trading itu adalah bisnis, sampai ngintip rutinitas hariannya para profesional. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita bedah satu persatu. Bagian pertama, nomor 1. Trading adalah sebuah bisnis. Coba perhatiin perbedaan yang lumayan mencolok di layar ini. Kesuksesan operasionalmu itu sebenarnya nggak ditentuin dari seberapa besar modal awal yang kamu punya loh, tapi dari seberapa disiplin prosedur harianmu. Sama kayak bisnis di dunia nyata aja, tanpa prosedur operasi standar yang jelas, ibaratnya kamu cuma tinggal nunggu waktu buat gulung tikar. Di satu sisi, para amatir ini sering banget masuk ke pasar cuma karena ngelihat harga lagi naik, atau ya sekedar punya firasat kuat aja. Tapi di sisi lain, para profesional itu murni bereaksi terhadap struktur pasar, ngelihat data, tren, dan pastinya ngandelin manajemen risiko yang super ketat. Buat seorang pro, nggak ada tuh yang namanya firasat, yang ada cuma eksekusi dari rencana yang udah dibikin matang-matang. Kita lanjut ke bagian kedua, mengapa trader pemula gagal? Pernah mikir nggak sih kenapa banyak banget bisnis baru di dunia trading ini yang bangkrutnya cepet banget? Apa sih yang sebenarnya terjadi di belakang layar? Jawabannya sebenarnya cukup jelas kalau kita lihat poin-poin ini. Mereka masuk pasar tanpa tahu titik keluarnya di mana, terjerat utang berlebih, melakukan revenge trading atau balas dendam ke pasar karena emosi, dan nah ini yang paling parah, mereka mengabaikan jurnal trading. Coba deh kamu bayangin sebuah bisnis yang jalan tanpa ada pembukuan keuangan sama sekali, nggak ada catatan pengeluaran, nggak ada evaluasi performa, uang masuk dan keluar nggak jelas, pasti bisnis itu bakal hancur lebur kan? Nah persis kayak gitu juga nasib portofolio kamu kalau beroperasi tanpa jurnal trading. Dan dari semua kesalahan tadi, ada satu kesalahan yang paling fatal, yaitu over-leveraging. Menggunakan leverage yang terlalu besar itu ibaratnya kamu ngambil pinjaman bisnis dalam jumlah yang super masif dan serampangan, padahal kamu sama sekali nggak punya cara atau kepastian buat ngebayarnya kembali. Percaya deh, satu hari trading yang buruk aja udah lebih dari cukup buat ngehapus seluruh akunmu sampai benar-benar nggak bersisa. Ngeri kan? Masuk ke bagian ketiga, menyusun rencana entry dan exit. Jadi, gimana cara kita nyelesain masalah-masalah tadi? Gini, sebuah bisnis itu butuh strategi operasional yang ketat bahkan sebelum pintu tokonya dibuka. Rencana 3 langkah di layar ini adalah pelindung utamamu. Pertama, kamu wajib punya alasan atau setup yang jelas sebelum menekan tombol masuk. Kedua, tentukan di mana persisnya target profitmu. Dan ketiga, ini yang paling penting, di mana stop lossmu bakal dipasang. Ingat terus aturan emas ini ya, seorang trader profesional nggak akan pernah berani ngebuka posisi tanpa tahu secara pasti di titik mana mereka bakal keluar kalau ternyata rencananya meleset. Lanjut ke bagian keempat, aturan emas manajemen risiko. Coba perhatiin angka besar yang ada di layar sekarang. Rahasia operasional paling inti dari para trader institusional dan profesional adalah satu kata, perlindungan modal. Aturan emas buat bisa bertahan hidup di pasar adalah, kamu cuma boleh ngerisikoin 1 hingga maksimal 2% aja dari total modalmu per transaksi. Trader pro itu paham banget kalau ngindarin kerugian besar itu jauh lebih penting daripada sekedar ngejar keuntungan instan yang cepat. Kenapa? Karena dengan risiko sekecil ini, kamu bisa tetap nyantai dan bertahan ngelewatin rentetan volatilitas pasar yang lagi memburuk, tanpa perlu ketakutan bakal bangkrut. Sekarang kita ke bagian kelima, menjaga psikologi dan mental.
Sejujurnya ya, strategi teknikal sehebat dan sekeren apapun itu nggak bakal ada gunanya kalau kamu nggak punya kekuatan mental. Sebagus apapun rencana bisnis yang udah dibuat, semuanya bakal berantakan total kalau sang CEO-nya gampang panikan. Trader pemula itu sering banget ngira kalau setiap ada koreksi harga sedikit aja, wah ini kiamat nih. Tapi beda ceritanya dengan profesional. Mereka tuh nggak ngelihat tren reversal atau perubahan arah tren sebagai alasan buat panik. Sama sekali nggak. Mereka cuma ngelihat itu sebagai data. Udah, murni data aja. Mereka tetap tenang dan justru manfaatin momen ini sebagai peluang buat ngeksekusi strategi keluar mereka, lalu ngeracik posisi re-entry yang baru berdasarkan struktur pasar yang udah berubah. Intinya, mereka itu kebal banget terhadap rumor dan noise pasar. Dan bagian terakhir, bagian keenam, rutinitas harian trader profesional. Mari kita intip jadwal operasional harian yang sebenarnya dari seorang trader yang sukses. Di fase pre-market, sebelum pasar buka, mereka ngecek arah indeks utama kayak S&P 500 atau Nasdaq, mantau berita global, dan yang paling menarik, mereka ngejaga kesehatan mental lewat journaling pagi buat memetakan volatilitas hari itu. Pas market hours atau saat pasar lagi buka, apa yang mereka lakuin? Mereka santai. Mereka nggak bereaksi cuma karena takut ketinggalan kereta atau FOMO. Mereka memanfaatkan sistem otomatis kayak alert harga dan stop order buat ngejaga kedisiplinan dan sangat membatasi waktu ngeliatin layar buat mencegah overtrading. Terus, setelah pasar tutup atau post market, mereka balik lagi ke pembukuan bisnis mereka. Mereka memperbarui jurnal dan mengevaluasi performa harian dengan kepala dingin. Jadi, poin krusialnya dari semua yang udah kita bahas ini adalah implementasi nyata di lapangannya. Kamu bisa mulai dari hal yang paling sederhana. Berlatihlah di akun demo atau paper trading terlebih dahulu. Jangan buru-buru. Jadikan batas risiko 2% itu sebagai hukum mutlak yang nggak bisa diganggu-gugat. Coba ubah fokusmu dari yang tadinya ngejar target harian, jadi target mingguan. Sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau kamu menanyakan satu hal reflektif ini ke diri kamu sendiri. Saat kamu menekan tombol beli atau jual esok hari, apakah kamu cuma lagi bermain tebakan? Atau kamu sebenarnya sedang membangun sebuah bisnis yang serius? Pilihan itu sepenuhnya ada di tanganmu. Berhentilah berjudi, mulailah mengelola resiko dengan disiplin, dan perlakukan portofoliomu selayaknya seorang profesional sejati. Terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kali ini sampai habis, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang selanjutnya.